Halo, saya Andre. Selamat datang di my YouTube channel. Kalian boleh subscribe dan dukung saya terus agar saya bisa memberikan konten Dealmaker terus-menerus dan selalu terbaik. Thank you. Oh ya, gimana? Sudah nonton video pertama saya tentang negosiasi yang ini? Yang belum nonton, kalian boleh lihat dulu ya. Oke. Negosiasi dan komunikasi. Berkaitan dengan negosiasi sebagai komunikasi, saya bakal membahas ini. Negosiasi dan komunikasi menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton yang mereka jelaskan juga dalam bukunya The Essence of Effective Communication, yaitu negosiasi tidak untuk mencari pemenang dan pecundang. Kenapa? Dalam tiap negosiasi, terjadi komunikasi yang efektif dan kreatif. Harusnya seperti itu. Jadi, ini akan membawa hasil yang positif buat kedua belah pihak. Menurut mereka seperti itu. Kembali lagi dengan Dealmaker. Buat Anda yang sudah nonton video sebelumnya, pasti Anda sudah tahu tentang Dealmaker. Sekarang, negosiator itu kita bisa sebut sebagai Dealmaker. Jadi, jika Anda adalah Dealmaker, maka Dealmaker yang baik harus berakhir ke sesuatu yang dibutuhkan kedua belah pihak. Kalau Anda berpikir seperti ini, saya harus menang dan tidak peduli dengan lawan bicara Anda, maka selesai sudah. Bencana sudah di ambang pintu dan Anda tidak akan memenangkan permainan ini. Anda gagal sebagai negosiator. Dealmaker menang dengan bersama. Oke, kira-kira begini. Anda sebagai dealmaker yang baik, maka Anda harus tahu konsep ini. Dealmaker tidaklah menang sendiri. Dealmaker itu menang dengan bersama-sama. Mereka menang dengan lawan bicara mereka. Nah, itu kita sebut sebagai bisnis yang baik. Secara sederhananya ya seperti itu. Jadi ketika lawan bicara Anda merasa menang, maka mereka akan berusaha agar bagaimana caranya proyek kalian ini bisa menang terus-terusan. Nah, Anda sebagai dealmaker perlu tahu konsep ini. Ini adalah konsep jangka panjang. Kalau Anda fokus terhadap pelayanan dan paham terkait kebutuhan mitra bicara Anda, maka konsep jangka panjang ini akan bekerja. Mereka, rekan bisnis Anda, akan bersedia untuk bekerja sama lagi dan akan datang kepada Anda di hari-hari mendatang. Nah, ini yang mahal. Dan ini adalah esensi dari seorang dealmaker. Artinya, Anda telah berhasil tentang investasi hubungan ke lawan bicara Anda atau rekan bisnis Anda. Oke, ini bisa kita sebut sebagai investasi hubungan personal. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana bisa saya menang di dalam suatu negosiasi jika saya membolehkan pihak lawan juga memenuhi kebutuhan mereka? Kira-kira jawabannya terletak di suatu fakta bahwa orang yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Anda sebagai dealmaker harus tahu benar soal itu, bahwa tidak semua orang itu sama. Jadi, ada berbagai macam karakter, ada beribu pengalaman, ada berjuta sikap, dan ada bermacam-macam respon yang akan Anda terima. Jadi, di bagian inilah kemampuan Anda sebagai dealmaker harus benar-benar diuji. Jawabannya, menurut Robert B. Maddox, di bukunya Team Building, beliau mengatakan adanya kompromi yang perlu kita lakukan. Nah, sebagian orang menyebut kompromi ini sebagai hal yang negatif ya. Atau terkesan kita gagal karena kita seolah-olah kalah dan tidak bisa mengontrol orang sepenuhnya. Tapi Anda perlu tahu, prinsip kompromi ini bagi sebagian orang adalah beri atau terima. Nah, beri atau terima yang dimaksud adalah yang Anda perlukan dalam kebutuhan Anda ya. Jadi, kira-kira begini. Kita paham bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk mendapatkan sesuatu, akan selalu ada harga untuk menerima yang kita inginkan. Jadi, kompromi ini seperti usaha kita untuk melonggarkan itu, agar kita tidak terlalu terbebani untuk membayarnya. Membayar apa yang kita inginkan. Intinya, dengan kompromi, Anda bisa meringankan beban atau biaya dari apa yang Anda inginkan. Sederhananya, kalau ada yang lebih murah, kalau ada yang lebih simpel, tapi oke, kenapa harus susah-susah? Oke, sekarang saya ada sebuah permainan yang cukup menarik. Jika situasi saya gambarkan seperti ini, di suatu tempat, Anda bersama beberapa orang yang bernama A, B, dan C. A suka olahraga futsal, B suka olahraga renang, dan C suka olahraga basket. Dan Anda suka olahraga renang, sama dengan si B. Nah, ini karena perbedaan hobi, akhirnya terjadi perdebatan. Kira-kira, Anda sebagai dealmaker, apa yang harus Anda lakukan? Ingat, dealmaker yang baik adalah mereka yang menang secara bersama-sama. Oh iya, ingat juga dengan pertanyaan ini. Bagaimana bisa Anda menang di dalam suatu negosiasi jika Anda membolehkan pihak lawan juga memenuhi kebutuhan mereka? Nah, Anda sebagai dealmaker, kira-kira keputusan apa yang bisa Anda ambil? Bisakah Anda berperan sebagai dealmaker? Tulis jawaban Anda di dalam komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!